teman-teman semua, welcome back to my channel. Aku Puja, seorang pembaca yang suka nge-review buku. So, aku udah baca salah satu buku bestseller akhir-akhir ini, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dari Brian Krishna. Itu salah satu buku bestseller yang bahkan sekarang udah mencapai cetakan ke-100. Dan buku itu awalnya buku itu viral karena banyak yang merasa relate dengan isi dari buku tersebut. And aku pun secara pribadi nggak membeli buku tersebut, tapi temanku yang suka baca itu punya buku tersebut. Dan dia nyodorin nih kamu baca juga, barangkali cocok dengan preferensi kamu mungkin. And aku coba baca, bukunya tipis. Untuk orang-orang yang baru baca buku, itu bukunya itu bisa dibilang selesai dalam 1 kali duduk. Emang tipis banget. Segini deh. Cocok lah untuk teman-teman yang baru baca buku. And pertanyaannya adalah, apakah semua buku viral itu bagus? I think it depends. It depends on people. It depends on our preference. Because honestly, for me personally, I don't really like that book. But apakah itu berarti bukunya buruk? No, of course not. Because ini hanya perbedaan selera, perbedaan preferensi dalam membaca buku. And honestly, bukunya itu karena bukunya itu karena kecil, karena tipis, dan juga nggak tebel-tebel banget deh, kayak buku-buku biasa. Ceritanya itu tentang seorang pemuda dengan fisik yang gemuk dan juga berkulit hitam, itu bekerja sebagai seorang budak korporat. Tapi masalahnya adalah dia merasa dia itu tertinggal, dia merasa dia itu nggak dibutuhkan. Let's say kasarnya adalah bahkan kalau dia mat pun itu nggak bakal ada yang merasa terganggu, dan nggak ada yang merasa sedih atau merasa membutuhkan atau merasa kehilangan. Jadi ini adalah tentang kehidupan glamour, tentang kehidupan ibu kota yang sering didamkan oleh anak perantauan, anak daerah yang merasa bahwa ibu kota adalah tempat yang tepat untuk memulai masa depan dan merangkai masa depan. Tapi turns out realitanya itu sangat jauh dari yang diharapkan. Pemuda ini itu merasa bahwa tinggal di perantauan yang sangat gemerlap itu bikin dia semakin mengecil. Semakin dia gak ada artinya dengan kehidupan di ibu kota yang semakin gemerlap dan semakin cepat ini. Semua hal itu orang-orang seakan-akan tidak membutuhkan dia. Eksistensinya sendiri itu merasa diragukan karena tidak adanya orang yang merasa, kalau dia gak masuk kerja, itu orang-orang bakalan cariin. No, dia gak mendapatkan hal tersebut. Karena itu dia merasa bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang useless. Kehidupan yang dia merasa bahwa dia adalah manusia yang gak berguna, manusia yang gak punya eksistensi, manusia yang gak bermanfaat, dan manusia yang merasa hidupnya gak dibutuhkan oleh siapapun. Karena itu dia ingin mati, tapi karena saat malam dia memutuskan untuk mati, tiba-tiba dia merasa ingin makan mie ayam. Jadi di depan perusahaannya itu ada sebuah kedai mie ayam, dan dia itu sering makan di sana. Itu adalah salah satu kenikmatan yang dia rasakan bahkan di kehidupannya itu yang penuh rasanya dengan hal-hal yang membuat dia tertekan. Jadi di kehidupannya yang penuh sesak masih ada celah cahaya sedikit dari memakan seporsi mie ayam saja, dan dia menemukan kebahagiaan kecil dari memakan mie ayam. Karena itu dia merasa bahwa bahkan 1 hari sebelum meninggal, dia ingin melakukan semua hal yang selama ini dia tunda, melakukan semua hal yang selama ini dia rasakan harus ditunggu dulu karena masih ada kebutuhan yang lebih. But karena dia sudah memutuskan hari malam ini dia ingin meninggal besoknya, karena itu dia bakal menghabiskan semua tabungan,
bakal membeli apapun, bakal makan apapun. Dan salah satu hal yang teringat sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri itu adalah ingin makan mie ayam yang di depan perusahaannya ini. Karena itu, besok paginya, beberapa jam sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, dia merasa, oke deh, sebelum aku ke surga, aku ingin makan ini lebih dulu. Jadi dia ingin melepaskan keinginannya yang terakhir untuk memakan mie ayam. Akhirnya dia pergi deh paginya itu ke kedai mie ayam di depan perusahaannya. Dia juga nggak masuk ke perusahaannya karena dia merasa like perusahaan itu adalah orang-orang toksik gitu. Dia merasa mereka adalah orang-orang toksik. And ya, saat dia datang ternyata seakan-akan semesta ini mendukung dia untuk semakin buruk. Karena pada saat dia datang paginya ke kedai itu tutup. Kebetulan pada saat itu kedainya tutup. Dan saat ditanya, ternyata pemilik kedai ini, bapak yang biasa menjual mie ayam itu baru saja meninggal dunia. Dan dia merasa saat dia mendatangi rumah bapak ini hanya untuk memaksa, kalau misalnya bapak ini libur hanya karena hal lain bukan meninggal, dia rencananya bakal memaksa bapak ini untuk menyediakan dia makan mie ayam. Tapi ternyata saat datang dan menemui bahwa orang yang menjual mie ayam sudah meninggal dunia, dia merasa, oh, sepertinya dunia tidak mendukung aku. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia merasa seperti itu. Akhirnya, salah satu anak dari bapak yang meninggal ini, dia bertanya, masnya ini kenal bapak saya gimana? Jadi si pemuda ini bilang, oh saya sebenarnya cuma ingin makan mie ayam, tapi saya nggak tahu ternyata bapaknya udah meninggal. Akhirnya anaknya ini bilang, oh kalau mas mau makan mie ayam, besok saya bakal buatin. Jadi mas bakal datang aja, bakal saya buatin. And dalam secara implisit itu bakal mengatakan bahwa dia, si pemuda ini yang seharusnya dalam 24 jam ini bakal meninggal dunia, berarti harus menunggu lagi, menambah 1 hari lagi hanya untuk bisa makan mie ayam. Dalam rentang waktu tersebut, dalam 24 jam tersebut, dia mengalami berbagai kejadian. Like dia bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah dia temui. Like orang-orang yang selama ini terpinggirkan, termarginalkan. Dan dia menemukan makna-makna hidup di sana. Dia menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini membebani hatinya, yang membuat dia merasa stres, depresi, merasa nggak cukup sebagai manusia. Dia menemukan itu di orang-orang termarginalkan, orang-orang yang kalau di ibu kota itu orang-orang terpinggirkan. Nah, dia menemukan jawaban ini sana dari seorang pelacur, dari seorang preman, dari seorang penjual cleaning service, dari orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat dari luar itu sebenarnya orang-orang yang nggak memiliki pengaruh apa-apa, tapi pemuda ini malah menemukan kehidupannya, jawabannya itu dari mereka, orang-orang yang termarginalkan ini. Dan akibatnya adalah dia akhirnya merasa sadar dari hal-hal bahwa selama ini dia terlalu terfokus pada hal yang ternyata terlalu jauh. Dia nggak memperhatikan bahwa sekitarnya ternyata merasa bahagia hanya karena keberadaannya, karena kebaikan dari pemuda ini. Pemuda ini nggak sadar kalau ternyata dulu di perusahaannya dia tuh suka membantu, suka menyapa, suka berbaik hati kepada cleaning service. Like bahkan cleaning service itu mengatakan bahkan untuk karyawan-karyawan yang lain itu nggak ada sebaik Mas loh. Dan kami merasa kehilangan Mas saat Mas nggak masuk ke perusahaan. Dan dia menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang selama ini membebani hatinya. Like dari picture yang itu kita merasa tahu bahwa terkadang kita perlu mundur dulu ke belakang. Nah, kita perlu mundur ke belakang untuk melihat sebenarnya masih banyak loh orang-orang yang merasa senang, bahagia, dan bersyukur karena kita ada. Bahkan dengan pemberian seperti makanan saja ke orang lain, itu merasa orang-orang bakal ngerasa itu bersyukur banget bertemu dengan kita. Apalagi kalau bertepatan dengan kejadian orang tersebut memang membutuhkan bantuan kita.
dan kita yang secara merasa ya udah aku bakal ngasih secara spontan aja, secara santai, nggak ada maksud apa-apa, tapi ternyata bantuan kita itu merasa berharga bagi orang 4 jam tersebut. Pemuda ini menemukan berbagai hal yang bikin dia harus mereka ulang lagi, harus merenungkan kembali kehidupan yang selama ini, bahwa ternyata kehidupan yang selama ini ia anggap sebagai kehidupan yang useless, kehidupan yang gak berguna, kehidupan yang menurutnya bahkan jika dia mati hari ini dan itu gak bakal terjadi apa-apa dengan dunia, itu ternyata salah besar. Setelah dia melihat the biggest pictures of the life he lives, he realized that the small things he usually ignored, he usually menganggap remeh, hal-hal kecil tersebut ternyata memiliki dampak yang besar bagi dia sekarang. Bahwa ternyata jawaban yang selama ini dia cari itu berdekatan sekali dengan apa yang selama ini dia lakukan. Hal-hal kecil, sekecil dia memberikan senyum kepada karyawan yang lebih rendah seperti cleaning service, sekecil dia memberikan makanan ke cleaning service, itu ternyata memberikan dampak yang besar bagi kehidupannya saat dia melakukan pencarian selama 24 jam sebelum dia mati. And honestly, buku ini sangat menarik sekali, terutama bagi teman-teman yang baru ingin membaca buku. Dan ini menurut aku nggak terlalu banyak fiksi, nggak terlalu banyak, itu lebih ke arah realita yang dikemas dalam bentuk fiksi, dan itu mungkin lebih dekat dengan kita, terutama bagi teman-teman yang saat ini seorang pekerja, teman-teman yang saat ini sandwich generation, and ya, teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan sesuatu dan ya berjuang untuk mencari jawaban yang selama ini teman-teman perlukan untuk memvalidasi atau ingin menegaskan kembali bahwa ternyata kehidupan yang teman-teman anggap sebagai kehidupan yang biasa aja, nggak berpengaruh apa-apa, barangkali adalah kehidupan yang saat ini memberikan dampak yang besar bagi orang lain tanpa kita sadari. Beberapa scene, beberapa dialog yang menurut aku nggak sesuai dengan tempatnya. Let's say ada seorang bos preman tadi yang seperti mafia tadi, itu dia mungkin penulis ingin mengungkapkan kata-kata quotes dalam dialognya, tapi penempatan dan cara gaya bahasa itu nggak cocok dengan karakter dari si pembicara tersebut. Contohnya, kamu rasanya nggak cocok bos besar yang terbiasa ngomong kasar itu tiba-tiba ngomong dengan bahasa seperti speaker di event-event terkenal. Itu nggak cocok menurut aku, dan itu seringkali aku temui juga dengan dialog seorang pelacur. Ada scene dengan dimana pemuda tokoh utama ini bertemu dengan bos dari wanita yang jadi pelacur gitu. Nah, dan wanita ini mengungkapkan kata-kata nasihat yang menurut kita itu adalah quotes gitu, tapi gaya bahasanya itu nggak cocok dengan karakter dari seorang pelacur gitu. I just feel like penulis seharusnya itu menyesuaikan mungkin dengan makna yang sama, kalimat ini dengan makna yang sama tetapi disesuaikan dengan gaya bahasa. Soalnya quotesnya itu berada di akhir-akhir paragraf, di akhir-akhir pembicaraan. Jadi sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan bahasa yang sesuai lah gitu dengan karakter dari pembicaranya. Tiba-tiba masuk ke dialog yang seakan-akan dia adalah seorang berpendidikan tinggi, seseorang yang telah seseorang yang diundang untuk menyampaikan motivasi seminar motivasi, dan itu rasanya nggak cocok, rasanya itu nggak sesuai gitu. I just feel like aku hanya merasa penulis terkadang terlalu memaksa quote-quote kata-kata nasihat yang seharusnya nggak di situ tempatnya. I mean bisa saja di situ, tapi dengan gaya bahasa yang disesuaikan lagi dengan karakter dari pembicaranya. Karena sekarang ini kita berbicara mengenai karakter-karakter, di mana karakter bukunya itu lebih banyak karakter karakter orang-orang kasar lah istilahnya,
orang-orang kasar yang tidak mengecap pendidikan tinggi. I mean like mungkin pengalaman mereka sudah banyak gitu, mereka sudah merasakan asam pahit kehidupan, dan mereka tiba-tiba ingin memberikan kita pelajaran. It's okay, itu wajar banget dan malah itu bagus, tapi dengan bahasa yang disesuaikan juga. Like jangan tiba-tiba bahasanya dari, karena kalimat-kalimat awal di atas dialognya itu kalimat-kalimat awal dari bahasa-bahasa orang-orang kasar lah istilahnya gitu. Tiba-tiba masuk ke bahasa-bahasa orang-orang kayak kantoran gitu, jadi nggak, feelsnya itu nggak dapet menurut aku, dan itu rasanya agak-agak kecewa dikit sih pas baca bukunya. Walaupun ceritanya itu simple aja sih menurut aku, tapi editing ya mungkin kali ya yang nggak terlalu pas lah menurut aku, dan itu bikin baca bukunya itu bikin nggak terlalu ngena jadinya, apalagi dengan kondisi situasi buku itu kan adalah situasi pemuda yang tinggal di ibu kota yang gemerlap gitu. Sedangkan terkadang situasi psikologis aku seorang pembaca pun nggak sesuai gitu. Jadi cerita itu kadang nggak banyak setuju lah gitu dengan apa yang disampaikan oleh buku tersebut, dan menurut aku itu wajar aja sih, karena ini kan review pribadi dari seorang pembaca, dan barangkali teman-teman lain juga nggak menemukan hal tersebut. Jadi hal ini tergantung pada pembaca saja ya. But overall bukunya bagus sih, sesuai lah mungkin banyak teman-teman yang relate, terutama yang tinggal di ibu kota gitu. And kalau aku bisa rating, ini bukunya 4/5. And teman-teman bisa baca kalau teman-teman merasa buku ini relate dengan teman-teman semua. And I'll see you guys in the next video. Thank you.